Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa penghalang doa yang pertama adalah tujuan yang salah. Kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Lalu apa penghalang doa yang kedua? Penghalang doa yang kedua adalah hidup yang salah. Saya akan baca di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, Yakobus menekankan bahwa pentingnya mengaku dosa sebelum berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena dosa itu bisa menjadi penghalang doa kita. Bukan berarti doa yang tidak dijawab oleh Tuhan atau doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan itu adalah karena dosa. Ada banyak orang Kristen yang salah paham. Ketika doanya tidak didengarkan oleh Tuhan, tidak dikabulkan oleh Tuhan, dia merasa karena dosa. Atau mungkin orang lain menuduh dia sedang berdosa. Tidak selalu demikian. Saudara, doa orang yang benar itu berbicara tentang doa orang yang hidup dalam kebenaran karena ia telah dibenarkan oleh Tuhan. Bukan orang yang benar dengan sendirinya. Orang yang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2, Yesaya berkata demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya lagi-lagi mengatakan bahwa yang menjadi pemisah antara Allah dan umatnya adalah dosa. Karena Allah itu adalah pribadi yang suci, sempurna. Dia tidak bisa bersentuhan dengan namanya dosa. Saudara, jadi Alkitab ini mengajarkan bahwa orang yang memiliki cara hidup yang salah, hidup dalam dosa, ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka doanya tidak berkenan kepada Tuhan. Saya akan membagikan 3 cara hidup yang salah yang Alkitab tunjukkan kepada kita. Yang pertama adalah hidup yang penuh dengan pemberontakan. Di dalam Ratapan pasal 3, saya akan baca ayat 42 sampai ayat 44. Demikian firman Tuhan, kami telah mendurhaka dan memberontak, engkau tidak mengampuni. Ayat 43, engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Ayat 44, engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tidak dapat menembus. Yeremia berkata bahwa hidup yang memberontak kepada Tuhan membuat doanya tidak akan didengar oleh Tuhan. Hidup yang memberontak ini berbicara tentang orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain, dia melakukan dosa. Saudara, dosa dalam bahasa asli itu dipakai kata hamartia dalam bahasa Yunani dan ada beberapa terminologi lainnya. Tetapi yang umum digunakan adalah hamartia. Itu berarti meleset atau tidak tepat sasaran. Jadi dosa itu berbicara tentang sikap hati yang cenderung untuk memberontak kepada Tuhan, untuk tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, jadi ketika kita berdoa, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita ini sudah meminta ampun atas dosa, kesalahan yang kita lakukan? Sebab dosa itu menjadi penghalang doa kita. Yang kedua, cara hidup yang salah adalah hidup yang penuh dengan kesombongan. Suatu ketika Yesus menceritakan tentang ada 2 orang yang pergi ke Bait Allah sedang berdoa. Yang pertama adalah orang Farisi dan yang kedua adalah seorang pemungut cukai. Si orang Farisi berdoa dengan bangga. Dia berkata bahwa dia itu adalah orang yang benar. Dia berpuasa 2 kali seminggu. Dia melakukan apa yang baik. Sementara di pojok ada seorang pemungut cukai yang berdoa dengan penuh penyesalan. Dengan penuh kerendahan hati dia mengakui keberdosaannya. Dia mengakui betapa bobroknya dirinya dan menganggap dirinya tidak layak di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus berkata, doa pemungut cukai itulah yang didengarkan oleh Bapa di surga. Sebab dia berdoa dengan kerendahan hati dan dia menyadari keberdosaannya. Berbeda dengan orang Farisi yang merasa dirinya benar. Saudara, ketika kita merasa diri kita benar, kita merasa sombong. Kita berdoa supaya orang lain menilai kita rohani. Kita berdoa supaya orang lain memberikan kita pujian. Kita berdoa supaya orang lain memberikan kita apresiasi. Atau mungkin kita berdoa supaya orang lain menjunjung kita tinggi. Maka doa yang kita naikkan itu tidak akan didengar oleh Tuhan. Mari kita berdoa dengan penuh kerendahan hati. Dengan demikian, maka Tuhan akan turun tangan menolong setiap kita. Yang ketiga, cara hidup yang salah adalah hubungan keluarga yang tidak baik. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi hubungan keluarga itu sangat penting di mata Tuhan. Hubungan keluarga yang baik dan harmonis. Kenapa? Karena orang yang sudah menerima hidup kekal, orang yang sudah hidup dalam kebenaran, maka dia akan menunjukkan kasihnya yang telah ia terima dari Tuhan kepada anggota keluarga, orang-orang terdekat. Saudara terkasih, apabila kita saat ini masih memiliki hubungan keluarga yang tidak baik, mungkin kita menaruh benci kepada anggota keluarga kita yang lain. Mungkin kita menaruh amarah kepada anggota keluarga kita. Mari kita berdoa, kita minta pengampunan, lepaskan pengampunan, supaya hidup kita kembali disucikan oleh Tuhan. Dan doa yang kita naikkan kepada Tuhan pun adalah doa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, jadi 3 inilah cara hidup yang salah yang membuat doa kita terhalang. Yang pertama, hidup yang penuh dengan pemberontakan, hidup yang tetap memberontak dengan melakukan dosa. Yang kedua adalah hidup yang penuh dengan kesombongan. Yang ketiga adalah hubungan keluarga yang tidak baik. Apabila kita masih jatuh dalam hal-hal tersebut, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Sebab Ia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Amin. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita semua.